Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman online yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk episode kali ini, Ibu Uca dengan tim MU3 Podcast, mohon maaf karena untuk wawancara kali ini, episode kali ini kita harus melakukan wawancara dengan cara jarak jauh ya, nggak bisa bertemu dengan narasumber karena masih terkait dengan PPKM. Meskipun tetap melakukan PPKM, setidaknya kita masih bisa memberikan informasi yang aktual dan juga informatif sekali kepada kalian semuanya. Nah, untuk episode kali ini nih, Ibu Uca dan tim sudah secara khusus menghadirkan guru yang cukup energik, yang cantik, dan juga panutan di SMA Mulia 3 Jember. Ya, ini Ibu Yeni selaku guru bimbingan konseling yang ada. Kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu Yeni? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana kesibukan selama pandemi? Masih seperti biasa, mengikuti jadwal mengajar di sekolah tetap, terus juga selebihnya lebih banyak di rumah sih, karena memang kita harus lebih banyak membatasi kegiatan ya, apalagi masih PPKM seperti ini masih dipanjang terus gitu. Nah, karena lagi nggak ketemu sama siswa nih Bu Yen, gimana? Adakah perbedaan tugas dan tanggung jawab guru BK sebelum adanya pandemi dan sesudah pandemi ini? Sebenarnya sama saja. Kalau BK kan sebenarnya fungsinya kadang kita menganggap BK itu polisi sekolah ya. Jadi anggapan siswa itu BK adalah yang menyelesaikan masalah kasus dan apa ya, sebagai ini loh kalau masuk BK serem banget gitu. Kayaknya seperti itu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Artinya itu bukan tugas BK yang sesungguhnya. Tugas BK itu adalah memberi fasilitas, membantu siswa mengoptimalkan potensi dia yang dia miliki. Jadi kita BK membantu untuk siswa bisa menyelesaikan perkembangannya dengan baik misalnya ya. Yang itu yang pertama. Terus kedua juga ada sebagai apa? Untuk mencapai keinginan mereka. Jadi kan kadang di masa-masa SMA, masa remaja itu mereka butuh pendamping untuk bagaimana sih menghadapi masa-masa misalnya jatuh cinta, masa-masa bagaimana kesulitan dalam belajar. Sebenarnya itu yang kita bantu gitu, bagaimana siswa bisa menemukan cara sendiri sesuai dengan usianya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Jadi tidak melulu tentang permasalahan, wah anak ini bolos masuk BK, anak ini tidak seperti itu. Nah, kemudian cara apa yang dilakukan oleh BK saat ini? Mengingat sekarang kan lagi pandemi dan pembelajaran juga secara online, Bu. Jadi guru BK itu bagaimana sih caranya melakukan pendekatan dengan siswa-siswa gitu? Apakah selama pandemi ini tidak ada siswa yang bermasalah? Karena istilahnya sekarang kan tidak bertemu dengan siswa dan kita tidak kenal dekat dengan mereka gitu. Bagaimana Bu Yani? Ya, sebenarnya memang agak sedikit kesulitan ya, karena kita memang tidak langsung berjumpa dengan siswa, tapi bagaimana kita sebagai guru BK harus tetap melaksanakan tugas itu tadi. Jadi melalui pendekatan, misalnya di awal pembelajaran, kita biasanya guru BK itu memberikan angket gitu Bu Eca. Angket itu tentang permasalahan siswa. Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan siswa yang mereka hadapi pada saat itu. Nah, dari angket itu kita akan mengetahui, oh siswa ternyata butuh informasi misalnya tentang tipe belajar yang baik bagaimana misalnya. Terus tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana menghadapi pandemi misalnya ya dengan belajar jarak jauh. Ini kan juga banyak sebenarnya kesulitan. Dan malah masa pandemi ini malah banyak sekali sebenarnya masalah siswa, artinya dia juga stres juga loh. Bagaimana menerima mata pelajaran, padahal nggak bisa ketemu, apalagi mungkin pelajaran yang butuh seperti matematika yang eksak begitu kan harus ya intens banget. Nah itu tentu ada stres tersendiri di siswa kita. Nah itu tadi yang bisa kita beri bimbingan dan anak-anak bisa konsultasi melalui Zoom. Ya, tergantung guru BK ya, di sekolah kita kan ada 3 Bu Ocha BK-nya. Oke, siapa saja itu Bu? Ada Pak Sony Bahtiar dan Pak Daniel Sumba. Nah, itu guru BK-nya bersama saya juga. Jadi tergantung bagaimana kreativitas guru BK untuk melakukan pendekatan pada siswa. Bisa melalui Zoom atau di WA secara pribadi. Tapi biasanya kalau saya lebih banyak anak-anak WA secara pribadi begitu. Secara pribadi. Nah, biasanya masalah pribadi apa sih Bu yang jenengan temui? Masalah pribadi siswa yang seperti apa sih yang pernah jenengan selesaikan gitu loh bersama-sama dengan siswa? Kebanyakan masalah apa sih? Kalau yang sekarang biasanya masalah kesulitan belajar itu tadi, Bu, saya susah banget mengerti pelajaran ini, apalagi daring ini seperti apa. Itu sih kalau masa pandemi ini tidak ada kasus yang lebih ini. Kalau pada saat kita masuk secara normal, itu kan banyak lah permasalahan, entah itu
pertengkaran sama teman, perselisihan dan semua itu biasanya banyaknya itu. Nah sekarang ini malah nggak ada yang kasus seperti itu, malah banyaknya masalah kesulitan belajar itu tadi gitu. Tapi memang ya boleh dilanjutkan Bu Yen. Banget kepengin cepat selesai pandeminya gitu. Saya sudah rindu kangen anak-anak curhat datang ke ruangan BK gitu. Sebenarnya ada kekhawatiran sendiri nggak sih Bu untuk pandemi ini? Karena kan mungkin sebelum pandemi siswa-siswa kan kenal banyak teman, kemudian mereka banyak bersosialisasi bertemu dengan guru. Nah, untuk kali ini di masa pandemi, apakah ada perubahan perilaku siswa? Misalnya mereka sekarang menjadi lebih individualis dan tidak mau berteman dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, jelas sekali. Kalau itu pasti ya, kita khawatir banget anak-anak akhirnya kan juga tidak kenal sama teman di kelas saja mungkin dia tidak kenal. Apalagi siswa baru ya yang sekarang hanya tahu nama aja, nama ini si A, si B, tapi nggak kenal wajah dari mana. Nah, itu sebenarnya permasalahan dan itu juga malah dampak pandemi ini banyak sekali. Itu juga salah satunya. Entah itu tentang masalah belajar, tentang bersosialisasi dengan siswa, tentang sopan santun di sekolah gitu kan. Kalau contoh aja misalnya kemarin itu ada siswa yang dalam berkomunikasi dengan guru kan akhirnya pakai WA, pesan WA. Kadang bahasanya kalau secara tertulis itu beda ya, mempersepsikan nggak sama. Nah itu yang kadang sangat kesulitan kita gitu. Kemudian langkah apa Bu yang bisa dilakukan oleh BK untuk setidaknya membuat siswa-siswa ini tidak menjadi individual gitu. Kemudian bagaimana BK juga bisa berperan dalam membentuk pribadi siswa yang lebih sopan santun, kemudian punya kepribadian yang lebih baik lah, seperti itu. Bagaimana? Ya, di BK itu sebenarnya juga bisa dilakukan bimbingan, tidak hanya ini ya. Kalau secara luring terbuka gitu pertemuan, kita biasanya bisa melakukan bimbingan kelompok jadi untuk saling perkenalan. Jadi kita bisa melakukannya mungkin dengan Zoom kita berkelompok, tidak terlalu banyak siswa, biasanya berkelompok misalnya ber-10 siswa. Jadi dari angket yang tadi saya sampaikan, anak-anak itu kan mengisi angket tentang permasalahan, nanti kita kelompokkan siapa siswa misalnya dia merasa kesulitan dalam bergaul. Nah, kita kelompokkan siswa ini, lalu kita adakan Zoom bersama di situ. Jadi di situ bisa anak-anak belajar bagaimana berkenalan, bisa melihat wajah temannya yang di kelas. Terus akhirnya dari situ mungkin bisa lebih berlanjut pertemanannya, lebih akrab lagi. Jadi ada banyak cara bagaimana BK melakukan bimbingan selain konsultasi secara pribadi, itu tadi bimbingan kelompok, bimbingan konseling. Nah, gitu. Untuk pesan-pesan Bu Yeni nih kepada siswa-siswi yang baru, mereka kan susah ya, maksudnya tidak bertemu dengan guru, kemudian tidak bertemu dengan teman, kemudian apa sih Bu pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada siswa-siswi untuk tetap selalu menjaga semangat belajarnya, kemudian menjaga berusaha untuk meraih kesuksesannya, cita-citanya gitu loh Bu. Soalnya kan banyak juga siswa-siswa yang akhirnya malas karena terlalu banyak soal Bu, terlalu banyak tugas Bu, karena gurunya kurang mengerti kita dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, jadi itu memang harus diawali dari awal niat kita. Jadi anak-anak harus terus merefresh niatnya apa sih mau sekolah gitu ya. Niat belajar, niat mendapatkan ilmu. Itu yang harus terus ditekankan dalam diri. Karena kita sebenarnya nggak bisa anak-anak kondisi seperti itu tidak hanya satu orang siswa aja yang bisa melakukan penguatan, tapi juga dari guru yang harus berperan di situ. Artinya guru terus memberi orang tua apalagi yang ada di rumah, ya kan? Orang tua apalagi yang sangat berperan besar untuk sekarang ini selama pandemi ini, malah orang tua yang sangat berperan kan ya. Itu juga harus saling menguatkan, bagaimana ayo mengingatkanlah tentang bagaimana pentingnya belajar, terus memotivasi, karena memang masa pandemi ini akhirnya anak-anak meremehkan nilai, karena menurut mereka aku pasti lulus deh gitu, kelas 3 apalagi siswa kelas 12 nih ya, pasti nggak mungkin nggak lulus pandemi sekarang kan gitu. Tapi kita sebagai guru tetap memberi motivasi, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, dan orang tua juga harus memberikan motivasi, memberikan memang perlu lah anak-anak, apalagi masa remaja itu sedikit dicolek-colek, sedikit harus sering dicolek lah, colek ayo belajar, ayo Zoom, ayo ini gitu. Jadi nggak boleh capek sebagai orang tua gitu. Nah, biasanya nih Bu, selama pandemi ini apakah ada satu siswa atau beberapa siswa yang curhat ke Bu Yeni lewat WA mengenai Bu saya lagi putus cinta, tapi gara-gara saya putus cinta saya nggak sama belajar Bu, kayak gitu ada nggak sih Bu? Kalau masa pandemi sekarang ini nggak ada ya? Saya pegangnya kelas 12, jadi anak-anak curhatnya lebih ke karir
karir ya, tentang mau kuliah ya, penjurusan itu yang sering curhat ke saya, Bu, kapan persiapan untuk ini, bagaimana masuk SMPTN, gimana Bu caranya, itu yang sering mereka curhatkan ke saya, karena memang kebetulan Bu Yani pegangnya kelas 12 gitu. Nah, sampai sejauh mana sih Bu Yani ini bisa mengenal siswa sampai dalam, misalnya tentang masalah keluarga, kemudian masalah pribadi mereka, sampai mereka akhirnya percaya kepada seorang guru BK bahwa guru BK ini adalah teman. Kadang kan memang ada beberapa siswa yang masih beranggapan, wah kalau aku masuk ke ruang BK atau dipanggil guru BK berarti aku nih sedang bermasalah gitu. Ya, karena memang setiap anak beda-beda ya kepribadiannya. Jadi ada yang tipe sanguinis, yang lebih terbuka, ada yang lebih introvert, gitu ya, extrovert itu kan. Nah, ya kita harus bagaimana guru BK harus bisa melihat itu. Artinya setiap siswa kita perlakukan beda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Misalnya anak ini introvert, kita caranya juga beda dengan yang ekstrovert tentunya. Jadi harus lebih halus banget. Tapi memang ada beberapa siswa, sebenarnya mereka ini nggak selalu mudah ya mengenal siswa. Jadi kadang pernah juga benar-benar juga pernah merasa kesulitan sekali. Aduh, anak ini susah banget ya, mau masuk itu susah gitu. Ada yang seperti itu bocah, jadi nggak gampang juga. Jadi kadang aku mikir nih, aduh buka buku ini apa ya gitu ya. Jadi ini kok susah banget makanya ya. Orang tuanya aja sudah angkat tangan misalnya. Masa BK juga nyerah kan gitu ya. Jadi harus lebih kreatif lah ya. Harus mikir aduh gimana caranya. Makanya itu tidak hanya BK sebenarnya, untuk kita sebagai guru bocah jangan pernah capek untuk belajar. Terus belajar, baca buku apalagi tentang kepribadian, bagaimana ini. Nah, itu terus di refresh lagi lah ilmunya gitu ya. Dan saya juga tidak malu belajar sama Bu Ocha yang lebih muda, yang sekarang lebih fresh, mana. Jadi untuk masuk ke situ saya harus tahu dunia remaja sekarang. Jadi nggak sama dong pergaulannya Bu Yani masa remaja dulu sama yang sekarang. Misalnya beda sekarang sosialnya beda jauh. Apalagi Bu Yani sama Bu Ocha aja jelas beda, gitu ya. Apalagi sama siswanya tambah beda jauh. Tapi bagaimana guru BK harus bisa ya sedikit tahu lah, sedikit. Akhirnya apa? Ya baca. Kalau sekarang koran mungkin udah enggak ya, tapi dari HP kan kita udah tahu apa sih yang sedang rame misalnya. Oh, tentang ini Korea misalnya ya, atau apa gitu. Jadi dari situ mungkin awal pembicaraan itu mancing-mancing di situ, akhirnya anak-anak, wah ini kok ngerti Korea bisa ya gitu misalnya. Akhirnya mereka maulah terbuka gitu ya. Jadi sebenarnya kalau guru itu ada yang tahu tentang ini itu sebenarnya kadang bukan karena ini ya, tapi memang bagaimana sih biar muridnya bisa dekat dengan kita. Kalau nyaman, kayak saya misalnya punya anak remaja, jadi nggak mungkin Bu Yani mendidik anak Bu Yani dengan masanya Bu Yani ya, harus tahu. Jadi kayak anaknya Bu Yani sukanya K-pop, yang dibuka yang di ini tentang itu aja gimana ya, kan Bu Yani harus apa sih Kak? Nah jadi saya tanya, oh ya gitu. Jadi memang remaja itu akan tersentuh bila kita bisa menyentuh dunianya. Kalau kita nggak bisa ya nggak bisa gitu. Nah, jadi biasanya Ibu ada beberapa siswa yang dia itu kepribadiannya, misalnya dia masuk jurusan IPS nih, tapi dia punya kepribadian introvert. Jangankan kepada temannya sendiri, kepada orang tuanya sendiri dia sangat tertutup. Nah, bagaimana sih Bu caranya kita bisa menjadi teman dia, setidaknya dia bisa curhatlah kepada kita, tidak terlalu tertutup. Karena memang saya sendiri juga merasakan ada beberapa siswa yang dia itu ya anak IPS, anak sosial, tapi ternyata dia jiwa-jiwa introvert gitu. Susah sekali gitu. Jadi gimana nih Bu? Kita harus menyikapinya seperti apa? Ini kalau saya biasanya meminta anak-anak, kadang anaknya seperti itu dia tidak mau bercerita ngobrol ya. Jadi saya biasanya mancingnya dengan menulis di kertas. Coba Bu Yani pengen tahu, misal kegiatan kamu di rumah apa, dari pagi ngapain, terus ditulis sama dia siang ngapain ini. Terus kalau sama ayah bagaimana cara belajar. Nah dari situ Bu Yani menggali dari tulisan dia gitu. Nah misalnya hobi dia apa. Cuman memang ada beberapa anak yang susah banget bocah kayak gitu tuh buangnya teman ya, harus sabar. Artinya kita tidak boleh putus asa ya, karena itu juga kebaikan mereka. Karena kasihan juga kalau anak-anak yang introvert itu sebenarnya butuh teman, butuh tempat bercerita sebenarnya gitu. Kalau kita sudah berhasil masuk, insya Allah dia pasti cerita panjang banget deh kalau sudah berhasil, dan kita puas juga kalau sudah berhasil ya toh gitu. Jadi kalau ini caranya salah satunya yaitu tadi menggali lewat dia dengan menulis, terus ya tanya apa yang ringan-ringan, nanti ada obrolan apa masuk terus sampai dia mau bercerita gitu. Biasanya siswa yang punya jiwa introvert di dalam kelas itu akan menjadi korban bullying biasanya Bu. Ya, jadi korban bullying teman-temannya. Nah, ini nih yang sebenarnya sedikit
menjadi challenge buat guru-guru seperti saya maupun guru-guru lainnya untuk menghadapi pribadi-pribadi siswa yang seperti ini. Nah, ada nggak sih tips dari Bu Yeni sendiri untuk menyikapi siswa yang seperti ini? Karena kan kita tuh ingin membantu, tetapi kita tahu bahwa ada batasan Ya, siswa yang seperti itu memang sering ya terjadi. Biasanya dibully mereka yang pendiam, mereka yang mempunyai perilaku yang beda dari teman-temannya yang lain, itu akan dibully. Cuman mungkin kalau di masa sekarang, masa sekolah yang daring ini, kita tidak bisa, maksudnya sudah tidak ada pembulian itu lagi karena sudah nggak pernah ketemu kan ya. Tapi kalau pada saat tatap muka seperti biasanya, itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Itu kita harus mengadakan pendekatan tidak hanya sama siswa itu juga, tapi juga teman yang di kelasnya. Biasanya siswa yang mempunyai kepribadian beda itu sering dibully sama teman-temannya, entah itu dari penampilan fisik, dari cara dia berbicara mungkin, atau dari rasnya mungkin berbeda biasanya kan. Akhirnya dia diperlakukan tidak nyaman di sekolahnya, gitu biasanya Bu Ocha. Padahal sebenarnya kadang-kadang pelaku bullying itu malah sebenarnya dia itu juga adalah korban sebelumnya, gitu. Biasanya korban dari lingkungan, mungkin di rumah dia sering diperlakukan tidak adil misalnya sama orang tua, kan kadang ada yang seperti itu ya, karena pernah saya alami, ada kasus siswa lah yang di rumah dia diperlakukan tidak sama karena dia menurut orang tua, kadang kan orang tua itu membandingkan anak ya, dan sebenarnya itu yang harus kita cegah, tidak boleh kita lakukan itu. Jadi saya kadang berpesan sama orang tua, kadang orang tua, ya Bu, anak saya yang ini pinter di IPS, kalau kakaknya tuh semuanya IPA, gitu ya. Saya sampaikan, beda IPS sama IPA apa Bu? Saya gitu, sama-sama loh, nggak ada beda IPA sama IPS, karena memang kecerdasan siswa itu beda-beda, kita nggak bisa menyamakan anak ini IPA berarti dia pintar, kalau anak IPS tidak pintar. Jadi saya kadang selalu mencoba meluruskan itu kepada orang tua, bahwa tidak ada yang berbeda antara jurusan IPA dan IPS bahasa. Mereka sama cerdas, cuman beda kecerdasannya. Gitu. Jadi kadang perilaku di rumah itu dia dibully atau merasa tidak adil di rumah, akhirnya dia melampiaskan itu di sekolah dengan membuli temannya. Kadang seperti itu. Itu bocah. Oke, untuk yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Berikan alasan yang mendukung supaya siswa ini mau menjadikan guru-guru BK sebagai teman sekaligus sebagai guru yang membimbing mereka pada nantinya. Jadi ayo silakan datang gitu ya, maksudnya ayo ke gitu ya. Dan berpikiran bahwa BK itu adalah guru yang sangat menyenangkan, yang akan menghukum kalian ketika kalian salah dan lain sebagainya. Ya, jadi kenapa? Mengubah pola pikir mereka dari yang awalnya takut bertemu guru BK, sekarang kita harus banyak-banyak bertemu dengan guru BK untuk menentukan masa depan kita nih, nasib masa depan kita harus kayak apa, dan kita harus bersikap dewasa yang seperti apa, seperti itu. Ya, jadi saya harap anak-anak siswa kelas 1, kelas 10, 11, 12 itu menggunakan kesempatan yang sudah ada, karena sekarang kita juga ada jam mengajar untuk BK ya. Nah, gunakan kesempatan itu sebanyak-banyaknya untuk berkonsultasi, bertanya, dan macam-macamnya. Jadi, ini selalu terbuka di grup siswa. Saya sampaikan, anak-anak silahkan curhat apapun kepada saya. Insya Allah kalau bisa, saya akan bantu. Jadi, tidak perlu takut, sungkan, atau apapun, karena guru BK tidak seperti itu. Kita ingin dekat karena kita mau membantu, kita mau membuka wawasan mereka, ingin bagaimana caranya mereka bisa menghadapi masalah di luar, menghadapi bagaimana bersosialisasi, kadang juga tentang merubah sikap yang dari negatif ke positif. Kita ingin membantu anak-anak bisa membantu dirinya sendiri, minimal itu deh. Minimal dia bisa membantu dirinya sendiri, minimal dia bisa mencintai dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, itu yang penting. Jadi saya kunci kepada anak-anak itu, sebelum kalian ingin mengenal orang lain, kalian harus kenal dulu nih dirinya sendiri. Kamu harus kenal dirimu. Ini siapa sih? Oh, kalau di saat aku marah seperti ini, di saat aku sedih seperti ini, kita harus bisa memanage itu. Jadi kalau kita sudah kenal diri kita, insya Allah kita untuk mengenal orang lain juga bisa cepat memahami. Artinya
orang itu begini, iya sama lah, kalau aku sedih pasti juga begitu. Ada empati lah. Kalau sekarang kan empati kurang, ini kurang ya kan, kurang sosialisasi juga dan sebagainya itu. Jadi kuncinya harus kenal diri sendiri, mencintai diri sendiri dulu. Jadi harus percaya diri nih. Entah itu mau badan kita gemuk atau apa, kita harus percaya diri dulu. Itu yang harus. Jadi dengan kita mengenal, percaya diri, insya Allah untuk bergaul juga lebih gampang. Tidak ada bully-membuli lagi. Anak-anak juga pas yang merasa terbuli akhirnya percaya diri menyampaikan. Itu. Terus yang kedua, anak-anak harus belajar asertif. Asertif itu belajar menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi anak yang tadi yang dibully itu Bu Aca, biasanya dia terus-terusan begitu karena dia takut tidak mau menyampaikan perasaannya. Jadi dia harus berani. Jadi kalau misalnya ada teman yang membuat dia marah, tapi dia diam, tidak sampaikan. Saya nggak berani, saya takut, saya ini gitu kan kadang. Nah itu akhirnya terus digituin sama temennya. Tapi kalau belajar asertif itu memang susah sebenarnya. Kadang susah ya. Kadang ada itu loh, sikap nggak enakan, sikap nerimo ya. Itu yang bikin temannya itu seneng banget, ini kalau membuli itu malah seneng gitu, yang kayak gitu. Jadi harus belajar asertif. Jadi kalau kita marah ya sampaikan, maaf ya, saya tidak suka kamu memperlakukan saya seperti itu misalnya. Jadi ada cara penyampaian yang beda. Itu yang harus terus digali. Asertif, belajar menyampaikan perasaan apapun yang ada di hati. Itu Ocha harus belajar. Bu Ocha menyampaikan apa gitu ya. Ada sesuatu hal disampaikan, jangan disimpan, nanti jawabnya banyak. Oke, terima kasih Bu Yani atas kesempatannya dan kesediaannya hadir dalam acara Zoom meeting kita kali ini. Semoga apa yang Panjenengan berikan kepada kita semua dapat bermanfaat, kemudian juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, anak-anak semuanya, bahwa guru BK itu bukan adalah guru yang menyeramkan, bukan guru yang akan memberikan suatu bukan guru yang marah-marah ya, yang bukan guru-guru yang tidak mengerti kalian. Justru ketika kalian memiliki masalah, kalian haruslah lari kepada guru BK, karena guru BK ini yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kalian, entah itu permasalahan pribadi, masalah percintaan, kemudian masalah kepribadian, masalah karir kalian ke depannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada udah diundang, juga jaga kesehatan buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.